berhak tumbuh sehat dan cerdas. Tapi, stunting masih menjadi masalah bagi banyak keluarga di Indonesia, termasuk di wilayah pesisir. Menurut WHO, stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Kasus stunting di wilayah pesisir masih menyumbang cukup besar terhadap total kasus stunting secara nasional. Berdasarkan hasil survei nasional, penderita stunting di wilayah pesisir selatan periode 2023 mencapai 2.314 kasus, atau sebesar 29,8% dari total jumlah anak, yang berarti mengalami peningkatan 4,6% jika dibandingkan pada tahun 2022. Beberapa wilayah pesisir di Indonesia menunjukkan angka kejadian stunting yang tergolong tinggi. Di antaranya, wilayah pesisir Bengkulu Tengah mencapai 23,2% di tahun 2023 dan di wilayah pesisir Brebes mencapai 32,7%. Secara umum, munculnya berbagai permasalahan kurang gizi disebabkan oleh dua penyebab langsung, yaitu penyakit infeksi dan intake zat gizi yang tidak adekuat. Selain itu, ketahanan pangan rumah tangga, pola asuh, dan pelayanan kesehatan termasuk dalam penyebab tidak langsung dari masalah gizi pada anak. Hal tersebut tentu juga menjadi faktor penyebab kejadian stunting yang banyak terjadi di daerah pesisir. Stunting terjadi karena kurangnya asupan energi dan protein pada anak, membuat tubuh anak menggunakan cadangan energi hingga terjadi kerusakan jaringan. Di wilayah pesisir sendiri, rendahnya asupan protein menjadi penyebab utama terjadinya stunting. Pola asuh makan yang kurang baik dan pemberian ASI eksklusif juga mempengaruhi resiko stunting. Beberapa faktor penyebab tersebut tidak terlepas dari pengetahuan ibu. Pengetahuan ibu yang rendah dapat meningkatkan resiko stunting hingga 1,67 kali. Selain itu, infeksi seperti diare dan kecacingan yang sering terjadi di daerah dengan sanitasi dan higien buruk juga memperburuk kondisi anak dan meningkatkan resiko stunting. Stunting dapat berdampak pada kesehatan, sosial, dan ekonomi. Untuk dampak kesehatan sendiri, yang pertama, gangguan fisik anak terganggu. Anak yang tumbuh dengan mengalami stunting memiliki pertumbuhan fisik yang jauh lebih lambat, tinggi badan yang lebih pendek dari anak pada umumnya, dan otot yang kurang berkembang. 2. Gangguan kognitif. Stunting mempengaruhi perkembangan otak yang dapat menyebabkan penurunan kemampuan belajar, daya ingat, dan pemecahan masalah. Gangguan kognitif ini tentunya akan berefek negatif pada anak-anak usia sekolah. Ketiga, risiko penyakit. Anak-anak yang tumbuh dengan stunting lebih rentan terhadap penyakit infeksi seperti diare dan pneumonia. Hal ini disebabkan karena daya tahan tubuh mereka yang jauh lebih rendah dibandingkan anak seusianya. Selain itu, risiko penyakit kronis seperti diabetes dan hipertensi di masa dewasa juga akan meningkat. Dan yang keempat, kematian anak. Stunting juga dapat berdampak sangat fatal, yaitu kematian anak. Stunting dapat meningkatkan resiko kematian anak, terutama pada usia balita. Hal ini dikarenakan tubuh balita yang lebih lemah dalam menghadapi infeksi yang menyerang tubuhnya. Stunting juga berdampak pada aspek sosial. Yang pertama, prestasi belajar yang rendah. Anak-anak stunting cenderung memiliki prestasi akademis yang lebih rendah karena gangguan perkembangan otak dan kurangnya konsentrasi di sekolah. Yang kedua, potensi pengembangan diri yang terbatas. Mereka mungkin memiliki keterbatasan dalam mengembangkan bakat atau keterampilan lain karena kekurangan energi dan kognitif yang menghambat eksplorasi dan pembelajaran. Yang ketiga, gangguan psikologis. Anak-anak yang stunting mungkin mengalami rendah diri, kurang percaya diri, atau isolasi sosial karena keterbatasan fisik dan mental yang mereka alami. Dampak stunting terhadap ekonomi, yang pertama adalah produktivitas rendah. Orang tua harus mengeluarkan biaya tambahan untuk perawatan kesehatan anak yang sering sakit dan mungkin juga menghadapi kehilangan pendapatan akibat harus merawat anak yang kurang sehat. Yang kedua adalah beban ekonomi keluarga. Di masa dewasa, individu yang stunting cenderung memiliki tingkat produktivitas yang rendah. Hal ini karena kurangnya kemampuan fisik dan kognitif yang optimal. Yang
Yang ketiga adalah pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Tingginya prevalensi stunting dalam suatu populasi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan karena berkurangnya jumlah tenaga kerja yang produktif dan meningkatnya beban kesehatan publik. Stunting dapat dicegah sejak dini. Upaya pencegahan stunting dapat melalui langkah cerdas. C. Cukup gizi seimbang. E. Edukasi kesehatan ibu dan anak. F. Rutin periksa kesehatan. D. Diet sehat berbasis lokal. A. Akses layanan kesehatan. S. Sanitasi dan kebersihan lingkungan. Ayo cegah stunting dengan memberikan gizi seimbang dan perawatan yang tepat. Remember, healthy kids, brighter future.